أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Shadaqallahu ladzi wa shadaqa Rasul karim. Segala puji hanya milik Allah. Kami memujinya, meminta pertolongan kepadanya, memohon ampunan kepadanya, dan berlindung kepadanya dari keburukan jiwa dan kejelekan amal kami. Barang siapa yang Allah berikan hidayah, maka tidak ada yang mampu menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak akan ada yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga salawat dan salam Allah senantiasa tercurahkan kepada beliau, juga keluarga dan para sahabat beliau. Masyarul muslimin rahimakumullah. Umat ini telah diberikan keuntungan dengan sebuah bulan penyucian jiwa dan dari kemaksiatan, dosa, serta sifat-sifat tercela. Padanya kaum muslimin memenuhi waktu mereka dengan ketaatan dan tilawah Al-Quran. Puasa mensucikan jiwa mereka, sholat malam menempa akhlak mereka, dan Al-Quran melembutkan hati mereka. Pada malam harinya mereka berlomba-lomba dalam melaksanakan ketaatan, dan pada siang harinya mereka berlomba-lomba dalam bersedekah. 10 hari terakhirnya adalah momen pensucian amal dan tercapainya angan-angan. Malam-malamnya senantiasa semangat dengan ibadah dan tahajud. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, setiap kali 10 hari terakhir di bulan Ramadan tiba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya untuk ikut menghidupkan malam dengan ibadah, bersungguh-sungguh dalam beribadah, dan mengencangkan tali pinggangnya, yakni tidak mengoleh istrinya, atau benar-benar mempersiapkan diri untuk beribadah. Muttafaqun alaih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu melipat gandakan amal solehnya di bulan Ramadan, terlebih lagi pada 10 hari terakhir. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu bersungguh-sungguh dalam beribadah di 10 hari terakhir dalam bulan suci Ramadan, melebihi kesungguhnya pada hari-hari lainnya. Hadis riwayat Muslim. 10 hari terakhir di bulan Ramadan merupakan arena pacu tempat para ahli ibadah berlomba. Dia juga merupakan ujian bagi kejujuran tekad para hamba untuk beribadah. Di antara malam-malam tersebut ada sebuah malam yang diberkahi, malam yang terbaik dalam 1 tahun, malam yang penuh keberkahan, malam yang detik demi detiknya amat berharga. Amalan yang sedikit pahalanya menjadi banyak, dan amalan yang banyak pahalanya menjadi berlipat ganda. Allah berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Surat Al-Qadar ayat 3. Malam tersebut selalu disaksikan oleh makhluk mulia yang turun dari langit. Allah berfirman, Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'ni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan roh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Surat Al-Qadar ayat 4. Siapa yang menghidupkan malam tersebut
dengan ibadah, niscaya dosanya akan diampuni. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat malam di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan hanya mengharap pahala dari Allah, niscaya akan diampuni semua dosanya yang telah lalu. Muttafaqun alaih. Pada malam itu pintu-pintu surga akan terbuka, seruan-seruan doa akan didengar. Di malam itu Allah menyambung dan memutuskan rahmat-Nya, memberi dan menahan anugerah dan ampunannya, meninggikan dan merendahkan derajat para hamba-Nya. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, wahai Rasulullah, jika aku mengetahui secara persis kapan akan terjadi Lailatul Qadar, apakah doa yang seharusnya aku panjatkan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf yang suka memaafkan, maafkanlah kami. Hadis riwayat Tirmizi. Wahai kaum muslimin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan sholat malam, baik ketika menetap atau berpergian. Beliau selalu melaksanakan sholat malam, baik dengan berdiri maupun duduk hingga kaki beliau pecah-pecah. Demikian pula para sahabat mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladina ma'ak. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri sholat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3-nya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Quran Surat Al-Muzammil ayat 20. Allah juga berfirman, simahum fi wujuhihim min asari sujud. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud bercahaya. Quran Surat Al-Fatih ayat 29. Melaksanakan sholat di tengah kegelapan malam adalah salah satu ciri orang yang beriman. Allah berfirman, mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Surat Al-Zariyat ayat 17. Sholat malam termasuk amalan yang paling diharapkan pahalanya, amalan yang paling suci untuk dipersembahkan kepadanya, dan salah satu sebab untuk meraih surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, terbangkanlah salam, berikanlah makan, sambunglah tali kekerabatan, sholawatlah di waktu malam ketika manusia sedang tertidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh kedamaian. Hadis riwayat Tirmizi. Siapa yang melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan akan mendapat pahala kabar gembira berupa ampunan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan harap pahala dari Allah, niscaya akan diampuni semua dosanya yang telah lalu. Semoga amal-amal kebaikan kita di bulan suci Ramadan ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua kesalahan kita, dosa kita senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kultum yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.